Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Happiness Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat metal deck, ya, metal deck. Contohnya seperti ini. Metal deck atau span deck ataupun elemen lainnya yang memiliki profil seperti ini di Revit. Oke, step pertama kita masuk ke template file. Untuk kali ini kita gunakan metric architectural template saja yang default. Oke. Nah, sekarang jika sudah terbuka seperti ini, step pertama kita akan memanfaatkan wall atau dinding sebagai prototype uji coba si profil yang akan kita buat. Nah, kita pilih ini curtain wall. Kenapa curtain wall? Karena curtain wall ini tidak memiliki elemen yang sudah disetting, ya, contohnya seperti panel. Dan kemudian kita pilih ini, kemudian untuk top constraint kita pilih ke level 2 dengan jarak 5 meter. Nah, jika sudah, kita akan atur di sini segmen, ya, atau grid, curtain grid untuk penempatan metal decknya. Itu klik, kemudian edit type. Nah, di sini kita perlu vertical grid, kita akan masukkan. Dan untuk tipe ini kita pilih maximum spacing. Kenapa maximum spacing? Karena terkadang jika kita pilih fixed distance yang real dengan diameter akurat, itu selalu terdapat error. Kita tahu kenapa, nanti kita akan contohkan. Untuk sekarang kita pilih maximum spacing, kemudian dengan jarak kita asumsikan untuk si profile ini, ya. Untuk si profile ini kita akan membuatnya hanya satu segmen seperti ini untuk tutorial ini. Tapi misalkan jika kalian sudah paham tentang cara pembuatan atau step-step dari tutorial ini, maka akan mudah membuat misalkan kebutuhan profilnya itu per satu segmen seperti ini. Oke, kita akan masukkan sebagai contoh misalkan 300 mili, ya, 30 cm. Oke, ini sudah terbuat. Jika sudah terbuat seperti ini, step selanjutnya yaitu masuk ke file, kemudian new. Di sini ada family, kita buka, pilih English. Dan untuk step pertama ini kita akan memanfaatkan curtain ini nih, curtain wall panel. Nah, sebagai info saja, ya, sebelum lanjut, untuk pembuatan metal di Revit itu terdapat dua cara atau tiga sih, ya, tiga cara. Cara pertama yaitu sama, masih menggunakan ini, ya, elemen dinding si curtain wall. Pertama yaitu menggunakan tadi family panel, sistem panel. Kemudian yang kedua yaitu mullion per rangka dari si curtain wall. Nah, dari dua metode ini yang memanfaatkan curtain wall itu ada kelemahan dan kelebihan masing-masing, ya. Untuk kelebihan sama-sama balance, ya, antara memanfaatkan ini curtain panel
ataupun mulin. Tapi untuk saya tonjolkan untuk kelemahannya, yaitu jika misalkan kita memanfaatkan ini sistem panel, maka jika kita membutuhkan opening void ya, void atau apapun itu, di contoh kasusnya seperti ini, nah maka jika menggunakan panel itu tidak akan terpotong, tapi tidak akan mengizinkan bahwa si elemen ini bisa terpotong. Itu gak tahu kenapa. Tapi jika kita menggunakan ini mulin, maka akan mudah jika kita membutuhkan opening atau void. Oke, nantilah kita lihat perbedaannya. Oke, sekarang kita akan lihat ini jaraknya itu 3 meter, sedangkan yang kita butuhkan adalah 30 cm ya, 300. Itu klik ini, kemudian ini. Dan untuk menginput agar lebih mudah, Revit itu sebenarnya bisa menggunakan kode seperti Excel, sama dengan misalkan totalnya ada 300, kita bagi 2. Nah, seperti itu. Dan kita akan kecilkan 55 saja. Oke, jika sudah, step selanjutnya masuk ke create extrusion. Kita akan gambar di sini. Untuk profile kita acak seperti ini saja. Jika sudah di draw seperti ini, step selanjutnya itu kita akan memasukkan dimensi untuk kebutuhan parameter. Jika misalkan si profilnya ingin bisa kita atur, kita butuh di sini. Oke, kemudian angular. Selanjutnya peak lines kita akan tambahkan untuk kebutuhan solid ketebalan. Dan tambahkan dimensi di setiap sudut untuk kebutuhan parameter ketebalan. Nah, jika sudah, kita akan membuatnya menjadi parameter. Pertama, kita akan membuat bagian ini menjadi parameter. Misalkan saya kasih kode S. Nah, S. Dan untuk kode ini bisa sesuaikan ya teman-teman, mau apa itu, mau huruf atau angka atau apapun itu. Selanjutnya ini kita akan jadikan misalkan untuk ini dan ini. Inilah. Oke, selanjutnya ini kita akan jadikan parameter juga. Kita masukkan kode. Jika sudah semua dijadikan parameter, checklist, kita akan testing ada terdapat error atau tidak untuk si parameter yang kita buat. Untuk angle, oke, tidak ada masalah. Kemudian nah, di sini ada error. Error ini ternyata bukan si parameter yang kita buat, tetapi jarak batas dari si parameternya.
ketebalan. Nah, oke. Step selanjutnya masuk ke elevation view. Kita akan kunci ke reference plane ini. Reference plane ini adalah sebagai referensi titik tinggi dari si objek. Klik, kemudian kunci. Jangan lupa, jika kita lihat di 3D seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan ke project. Klik edit type, kemudian di sini curtain panel kita buka, cari. Nah, ini nih, family. Kenapa ini namanya family? Karena yang kita buat tadi itu belum kita save, jadi belum ada nama, maka Revit akan membuatkannya secara default. Nama default itu family. Klik. Nah, ini sudah jadi. Kemudian jika sudah diatur untuk penempatan, kita akan uji coba untuk parameter bisa kita aktifkan atau kita gunakan tidak. Itu caranya satu, klik ini panelnya, kemudian edit type. Nah, di sini terdapat parameter yang kita buat tadi. Nah, seperti itu untuk ketebalan. Oke. Ya, ini sudah jadi, dan ini adalah trik satu, yaitu menggunakan curtain panel. Oh ya, tadi lupa penjelasan lebih dalam ya. Jadi kelebihan menggunakan curtain panel itu kita bisa mengatur parameter langsung klik si panelnya, kemudian edit type. Nah, di sini akan langsung ada. Itu untuk kelebihannya. Tetapi untuk kekurangannya, yaitu ini. Jika kita membutuhkan opening, nah, maka akan terjadi error. Itu ya untuk curtain atau metode 1. Sekarang kita masuk ke metode 2, yaitu dengan cara memanfaatkan mullion sebagai basic object nih. Langsung saja kita akan buat file, kemudian family. Oh ya, sebelum ke sini saya akan jelaskan dulu jika untuk menggunakan mullion yang dibutuhkan itu apa saja. Kita akan duplikat ini. Oke. Untuk cara mencari elemen mullion, klik kanan, kemudian di sini ada search, klik saja. Nah, maka Revit akan langsung menuju ke folder family yang berisi mullion. Nah, misalkan kita akan lihat dulu mullion ini, Gapus Square. Nah, untuk mullion ternyata jika kita membutuhkan bentuk lain, syaratnya hanya menggunakan profile. Nah, jika memang seperti itu, berarti kita tinggal membuatnya saja, si profile yang kita buat tadi, ke family profile. Masuk ke file, kemudian di sini ada family, cari metric profile,
buka. Nah, untuk stepnya, jika kita sudah membuat ini ya, tidak perlu lagi ngedraw dari awal. Kita tinggal klik, kemudian edit extrusion, seleksi semua line, kemudian copy, kemudian buka si family profile, kemudian tempatkan ini di tengah. Kemudian step selanjutnya kita kunci. Jika sudah dikunci, di sini kita akan membuat parameter. Jadi harus dibuat lagi ya parameternya. Jika ini ingin bisa dimodifikasi. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan dimensi untuk parameter. Nah, kita akan testing S. Oke. Kemudian angle kita akan testing. Oke, tidak ada error. Ketebalan. Oke. Untuk tinggi. Oke. Nah, jika sudah kita buat line atau profil, step selanjutnya kita akan memasukkannya ke project. Dan tadi kan panel kita buat ya, kemudian namanya itu family. Ini triknya nih, biar kita tidak pusing misalkan dengan membuat custom family seperti ini, tetapi kita tidak mau meng-save-nya. Triknya masuk ke ini, kemudian klik saja ini, baru kasih nama saja misalkan oke. Kemudian load untuk project. Nah, jika sudah di load seperti ini, step selanjutnya yaitu kita akan memanfaatkan rectangular boolean. Ini kita duplikat, duplikat, kemudian nama, kita kasih nama metal deck misalkan. Kita buka, klik kanan, klik 2 kali, kemudian profilnya kita cari. Nah, ini nih. Oke, kita sudah klik ini, kemudian edit type. Nah, jika tadi kita menggunakan ini, kalau misalkan berbentuk boolean, maka di sini kita inputnya. Nah. Oke. Nah. Untuk visualisasi sama kan, tidak ada bedanya. Tapi kita akan bahas ini nih, jika misalkan memanfaatkan boolean. Untuk kelebihan, yaitu tadi jika kita membutuhkan opening, tinggal diklik, kemudian edit profile, kita masukkan di sini misalkan. Nah, maka akan bisa kita buat opening.
Dan jika pun ada error, misalkan ini nih ada offset, oh saya lupa ngaturnya, jadi si ininya, sistem panelnya kita masukkannya empty. Nah jika ada over seperti ini, kita seleksi, tinggal di unpin saja, delete. Ini pun sama, unpin, kemudian delete. Ya seperti itu untuk kelebihan menggunakan Mullion. Tetapi untuk kelemahannya, yaitu jika kita ingin menggunakan parameter yang telah kita buat, itu agak ribet. Agak ribetnya kenapa? Karena tidak bisa langsung kita ubah di edit type. Nah di sini tidak ada. Tetapi caranya itu yaitu kita cari di sini nih, profile, kemudian nah ini nih. Jadi untuk mengaturnya atau menggunakan parameter di sini di profile, atau kita klik saja ini. Nah di sini ada muncul, atau klik 2 kali. Nah ya seperti itu. Ini adalah langkah 1 ya, terbilangnya 1 sih ini. Jadi menggunakan elemen ini saja, curtain wall. Tetapi ada 2 cara. Pertama yaitu menggunakan ini panel, kemudian ini Mullion. Dan trik yang keduanya itu bisa menggunakan ini meshing. Tapi untuk meshing ini lumayan ribet, jadi bisa menggunakan ini saja. Untuk saran saya ya, rekomendasinya menggunakan curtain wall. Oke, ini untuk elemen vertikal. Nah untuk horizontal itu gampang saja ya, yaitu ini menggunakan roof. Di sini ada slope glazing, kita draw saja. Ini kita tidak akan masukkan slope misalkan, atau kita masukkan 1 ke 10 saja, 10 derajat. Nah stepnya sama, yaitu kita klik, kemudian edit type. Misalkan kita akan memanfaatkan curtain panel, ya masukkan saja ini. Untuk gridnya maximum spacing 300. Oke. Nah, atau jika ingin menggunakan Mullion agar bisa dibuat opening, sama, yaitu curtain panel kita masukkan empty, kemudian ya di sini tetap maximum spacing 300. Nah di sini kita masukkan grid Mullion metallic, dan ini pun metallic. Oke. Nah seperti itu. Dan jika ada kebutuhan opening, tinggal klik. Masuknya kita matiin. Nah seperti itu. Oke, untuk tutorial ini cukup sampai sini ya. Semoga ini bisa membantu.